Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, silakan salah satu pimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa pada Yesus Kristus kami berdoa ini untuk kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya di doa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin. Amin. Selamat pagi. Ulangi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sebelum kita masuk pada materinya, Bapak akan tunjukkan dulu. Bapak akan menjelaskan tentang 7 jurus BK hebat, ya, 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Terus, ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin kenang. Tujuh. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan ini, silakan berdiri dulu, kita stretching. Stretchingnya tidak terlalu susah, ya. Kita berhitung. Tepuk 1 kali, berarti tepuk 1 kali ke kiri, ya. Tepuk 2 kali, kiri 1, kanan 1. Tepuk 3 kali, kiri 1, kanan 1, atas 1. Berarti 3, ya. Kalau tepuk 4 kali, kiri 2, kanan 2. Berarti atas 3, kan? Kalau tepuk 5 kali, berarti 2 di kiri, 2 di kanan, 1 di atas. Oke. Bapak hitung 1, 2, 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Oke. Untuk melatih ya daya ingat dan konsentrasi. Silakan duduk. Ini jurus kita, Bapak akan menjelaskan jurus 1. Ya, jurus 1. Jurus 1 itu adalah, nah ini dibaca dulu. Bisa bacanya, Aldo? Silakan baca, Aldo. Hah? Tidak kelihatan. Kalau rasa kelihatan. Serta kelihatan. Kalau apa masih kelihatan di sini. Selamat datang para pendekat. Nah, terus Bapak di sini dia masih kelihatan, ya. Selamat datang para pendengar. Sekarang kalian tiba di pendopo Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, ya, merasakan potensi diri yang mengalir, mempraktekkan energi baik secara semakin hari. Selamat, ya, melanjutkan perjuangan kalian. Perjalanan kalian. Itu, ya. Jurusnya seperti apa?
pejuang ya, pejuang belajar. Nah, 1, 2, 3 geraknya seperti apa? Nah, gitu. Oke, silakan dulu. Itulah namanya seorang pendekar. Kalau kalian kan pendekar tanpa batas. Belajarnya kan bukan cuma di batas saja. Terus ini dia simulasi. Silakan buka HP-nya masing-masing. Kemarin udah apa namanya? Itu tentang gaya belajar. Silakan dibuka. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, sudah. Coba jelaskan dari sebelah sini. Kayak belajar kamu dan kamu tes itu bagian kan di situ ada 4. Kira-kira yang mana punya kamu? Yo. Nanti sama-sama saling bercerita tentang itu. 3. Nah, 3 itu apa, Ren? Yo, bacakan. Visual. Kalau selfie. Auditory. Auditory itu artinya apa? Auditory itu nanti Bapak akan jelaskan. Kalau ada visual. Kalau selpa visual. Rasa visual. Berarti artinya kalau visual, coba jelaskan satu orang yang visual itu contohnya kayak gimana? Yang visual. Yuk dong. Yang kayak belajar visual itu kayak gimana? Ingat? Hah? Lebih mudah mengingat informasi, Pak. Lebih mudah mengingat informasi. Rasa, coba. Visual menurut kamu tadi apa? Senang membaca dan mencatat. Terus Ren? Kalau selfie, kinestetik tadi. Kinestetik. Apa? Auditory. Auditory itu apa? Coba kamu jelaskan. Kira-kira kamu tuh bisa apa? Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Oke. Berarti kan setiap kalian itu memiliki perbedaan masing-masing. Gak tahu kan potensinya? Ya, gak tahu kan potensinya? Karena yang namanya setiap kita itu memiliki perbedaan daya tangkap. Ada yang bisa melihat, ya, ada yang bisa mendengar, ada yang bisa menerima informasi ketika langsung. Ya, namanya gaya belajar itu tidak bisa kita samakan. Pak, bisa nggak saya itu disamakan dengan punya kawan? Bisa nggak saya disamakan dengan punya saudara saya? Selpa dan selfie itu memiliki
gaya belajar yang berbeda. Yang satunya bisa melihat video, ya. Yang satunya bisa melihat bisa mendengar audio. Dengan mendengar dia mendengar dengan oke, dia bisa menangkap. Yang satunya bisa melihat video, baru dia bisa mengerti. Itu ya. Kecerdasan yang disampaikan kalian tadi, ini Bapak bacakan dulu sebentar, itu materinya. Cerdas visual itu artinya membaca dan menulis untuk kesenangan, ya. Terus kecerdasan yang kedua itu verbal, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan yang disampaikan oleh tadi. Kalau disampaikan oleh Aldo, Serpa dan Tasra itu tadi membaca dan menulis untuk kesenangan. Ya, itu gaya belajarnya. Tolong ingat ya. Terus, ini dia ada gambar. Bisa diprediksi bisa dilihat gambarnya. Coba nanti diceritakan dari gambar ini. Bisa. Tuh. Tuh. Jadi kamu bisa menceritakan ada apa di gambar ini. Tuh. Tuh. Silakan Eren ceritakan dari gambar ini ada apa dengan mereka semua. Ibaratnya kamu bercerita dari gambar ini. Ngomong saja. Tidak ada namanya kata salah. Namanya juga kita belajar untuk menceritakan sebuah gambar. Yo, Ren. Yo. Nih. Manusia berbicara dengan hewan. Lalu Manusia bermusyawarah dengan hewan. berbicara dengan hewan. Tak? Ada. Dari ilustrasi ini yang di bagian bawahnya adalah itulah gaya kamu, ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar, ya. Maksudnya visual, audio, dan kinestetis. Di sini dikatakan ada seorang bapak, ya, seorang bapak bercerita tentang seekor gajah, ya. Bapak ini bercerita seekor gajah. Kalau katanya, kalau ada makanan seperti pisang, bisa enggak anjing makan pisang? Tidak bisa. Terus yang angkat tangan itu siapa? Monyet. Nah, tuh ya. Terus ketika bapak ini bertanya lagi dengan mereka semuanya, monyet, gajah, terus ikan, terus apa lagi? Anjing, ya, nggak ada udah sini kan, ada ikan. Di antara kalian ini, ketika saya suruh berenang, di antara kalian siapa yang paling lincah? Pasti ikan duluan menjawab. Kalau disuruh berenang nggak mungkin gajah kan? Nah, terus ketika bapak ini bertanya lagi, di antara kalian ini ketika saya suruh berlari paling kencang siapa? Anjing. Terus
ketika saya berpetualangan ke ini, berarti kamu ada titik akhirnya. Nih ya, di sini dikatakan potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen yang digunakan yang Bapak berikan tadi. Udah kita bukan. Terus apabila asesmen dilakukan pada kalian, apa yang kalian lakukan? Bisa dipahami tadi apa yang Bapak jelaskan? Bisa? Oke. Nah ini sebenarnya ada videonya juga, nanti bisa dikonekkan karena kita berhubung sinyal kita tidak ada, kita lanjut ke saya. Nah, ya. Nah ini ada 2 anak. Coba ada yang bisa menceritakan lagi. Susahnya kalau kita nggak ada video. Siap berargumen. Cukup? Anak itu yang kamu padangi. Nah, jangan tulisan. Anak. Cukup. Anak. Nah, cukup. Oke, silakan diceritakan ada apa dengan anak berdua ini. Disebut apa itu kecerdasan intelijensi atau kecerdasan. Disebut kecerdasan jika perilaku berulang. Kedua, kreativitas dan pemecahan masalah. Coba silakan kamu deskripsikan kedua anak ini. Mulai dari bermain terus. Beda ya, beda pendapat, beda pandangan, beda pemikiran. Itulah namanya kecerdasan intelijensi. Kreativitas, terus interaksi. Oke, sebelahnya, yo, bertengkar. Kamu melihatnya bertengkar. Sedang melihat sesuatu. Kira-kira apa yang dilihat? Lantai. Terus apa? Jejak misterius. Sebelahnya? Hah? Kamu dengan melihat rupanya belum terlalu memahami arti sebuah gambar. Gambar di sini disebut kecerdasan jika anak itu melakukan kesalahan tetapi tidak berulang. Contoh sederhana ya, dengarkan baik-baik. Contoh sederhana. Ketika kamu berjalan, pas di depan kamu itu ada lubang. Pertama kamu lewat, pasti kaki kamu terpuruk. Betul? Berjalan kedua, apakah diinjak lagi? Nah, berarti kan kamu tidak mungkin perilaku itu kamu ulang-ulang. Seperti dengan anak, di depannya itu ada plastik. Ya, plastik bening. Anak yang satu itu tidak mau tahu, dia langsung tabrak saja, tidak mau tahu kan. Tetapi anak yang satu dia berpikir dulu bagaimana saya melewati. Yang kedua, itulah namanya kreativitas. Dia tahu ada lubang di depan, untuk apa kita lewat dari situ lagi? Berarti kita cari lebih sedikit atau jalan lain. Yang terakhir, bisa nggak kamu memecahkan masalah? Contoh yang Bapak bilang tadi. Ketika ada lubang, bisa nggak kamu pecahkan? Bisa. Berarti kan kamu kreativitas kamu itu udah bisa dikonekkan dengan pikiran.
itu gambar siapa? Tahu Kak saya Pak. Nanti yang satu, gambar satu siapa? Gambar dua, gambar tiga, gambar empat, gambar lima, nanti. Gambar empat, gambar lima, gambar enam, gambar tujuh. Oke, so. Satu, siapa namanya? Dua, tiga, empat, lima, enam. Suatu, yang mana? Pak, nanya lagi apa? Tujuh, Enam nih Pak. empat, so. Lihat ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga. Menurut pemahaman kamu siapa gambar di situ? Pahlawan Indonesia. Terus, di tulisan itu, ya di tulisan itu ada namanya kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua itu kecerdasan logis matematis. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada 8 orang ini dia memiliki kecerdasan masing. Ini dia kecerdasan masing-masingnya ada masing-masing di sini. Kalau kamu tahu namanya tadi, kamu bisa mengelompokkan kecerdasan yang pertama Habibie itu kecerdasan apa? Ada di sini. Ya. Ya. Ini dia yang Bapak tunjukkan dengan kalian tadi. Ini gaya belajar tadi. Gaya belajar ada yang bisa. Ya, yang pertama gaya belajar visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Senang membaca dan mencatat itu gaya belajar visual. Ya. Terus strategi pembelajaran efektif gaya visual itu menggunakan gambar, peta, konsep, dan infografik. Betul? Nah. Terus yang kedua, gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory itu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Itu tadi selfa atau selfie? Selfie. Itu dia gaya belajarnya auditory. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ini Bapak menyampaikan seperti ini secara lisan, ya. Strateginya gunakan diskusi tanya jawab. Nah, kalau memang selfie Bapak suruh tanya jawab, dia mungkin lebih cepat memahami inti dari pelajaran. Terus gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini lebih efektif menyentuh, ya, menyentuh. Artinya bukan disentuh ya, tetapi apa yang dipelajari ini dia. Ibaratnya ini namanya bahannya, coba kamu lihat, dengan menyentuhnya kamu akan langsung paham. Nah, terus bergerak itu artinya ketika kamu mempelajari ini namanya laptop. Coba kamu sentuh. Oh, bisa Pak, saya mau operasikan. Berarti langsung bisa dipraktek. Nah, itu namanya gaya belajar kinestetik. Terus strategi pembelajarannya gunakan edukatif, simulasi, eksperimen, dan